Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita dalam hidup ini perlu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kita perlu melakukan sesuatu yang terkait dengan kepindahan itu. Dalam hal yang praktis secara sisi kependudukan, pindah wilayah berarti akan berganti KTP, KK, dan lain sebagainya. Dan justru disitulah yang kemudian menjadi bagian dari proses yang menyertai sebuah kepindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu bagaimana dengan kepindahan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan? Kita perlu menyadari bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus sudah memindahkan kita. Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose memberikan penegasan yang luar biasa untuk menunjukkan bahwa kepindahan orang-orang percaya ini membawa konsekuensi kepada kehidupan yang berbeda. Kolose 1 ayat 13 dan 14 berbunyi demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus memberikan penegasan tentang kepindahan ini dengan 3 hal yang tersebutkan di dalam 2 ayat yang kita baca. Yang pertama, yang dilakukan adalah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Bukankah manusia yang hidup dalam dosa seperti hidup di dalam kegelapan, dikuasai oleh kegelapan? Dan Tuhan Yesus Kristus dengan karya keselamatannya di kayu salib melepaskan kita dari kuasa itu. Ada hal yang berbeda, dibawa kepada sebuah kehidupan di dalam terang. Itu yang dinyatakan di ayat sebelumnya, bahwa manusia yang sudah diselamatkan oleh Tuhan masuk sebagai orang-orang yang dikuduskan di dalam kerajaan terang. Jadi di bagian ini Rasul Paulus mau menekankan bahwa ada perubahan yang sangat mendasar, yaitu dari kegelapan kepada terang. Hal yang kedua yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah bahwa orang-orang yang diselamatkan tadi itu berarti dia berpindah ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Masuk ke dalam sebuah kerajaan, masuk kepada sebuah kewarganegaraan baru, warga negara kerajaan Allah. Kalau di dalam kehidupan kita di dunia ini, ketika kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tadi saya contohkan akan berganti KTP, berganti kartu keluarga, maka di dalam konteks hidup beriman kita pun sebenarnya itu yang terjadi. Kita perlu juga membaharui keberadaan diri kita sebagai warga dari kerajaan Allah. Kalau ada KTP-nya, ya mestinya kita sudah pindah dari kegelapan tadi kepada kerajaan Allah. Dari kewargaan yang satu kepada kewargaan yang lainnya yang membawa konsekuensi tertentu di dalam kehidupan kita. Nah, berarti kepindahan kita ini akan mengubah hidup kita. Nah, Rasul Paulus kemudian memberikan penegasan di ayat berikutnya bahwa itu semua terjadi karena penebusan
yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu pengampunan dosa. Segala kesalahan kita di masa lalu, dosa-dosa kita diampuni, dan bahkan di dalam iman kita meyakini karya keselamatan Kristus juga menebus dosa-dosa kita hari ini dan bahkan di masa-masa yang akan datang. Dan kalau itu yang kemudian menjadi kesediaan kita melakukan kepindahan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang, kepada kewargaan kerajaan Allah, kerajaan anaknya, artinya kita hidup di dalam kewarganegaraan yang baru bersama dengan Tuhan. Seharusnya hidup kita juga menunjukkan perubahan itu, menunjukkan kepindahan itu. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan di dalam konteks hidup beriman kita. Karena seringkali kita sendiri yang sulit meninggalkan kebiasaan-kebiasaan hidup lama kita. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, kurang sesuai dengan perintah Tuhan. Seringkali ada zona nyaman di tempat-tempat seperti itu. Padahal justru itu yang perlu disingkirkan, diubah, karena kita sudah berpindah. Dilepaskan dari kegelapan kepada hidup di dalam terang, masuk di dalam kewarganegaraan kerajaan Tuhan, dan perlu melakukan pembaharuan di dalam diri kita. Memang menjadi sesuatu yang merupakan proses seumur hidup untuk bisa menanggalkan hal-hal buruk dalam kehidupan kita. Tetapi itu menjadi bagian yang penting untuk disadari. Kita berproses untuk menyingkirkan hal-hal yang jahat dalam hidup kita, mengubah hidup kita menjadi hidup yang baik, hidup dalam kerajaan terang, hidup yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita semua untuk melakukan bagian kita. Amin.